Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah atau sering menjumpai ada orang yang terlalu sibuk dengan hal-hal lahiriah dalam menghayati imannya. Misalnya, ada orang yang berkata, kamu akan masuk surga kalau kamu berpuasa 2 kali seminggu. Atau yang lain berkata, doamu akan cepat terkabul kalau kamu berdoa di Gua Maria sana. Atau yang lain lagi berkata, misa itu terasa kusuk kalau dekorasi gereja itu bagus, wah, dan lain sebagainya. Ada banyak orang-orang yang mengatakan itu. Sehingga ada kesan bahwa penghayatan iman itu menjadi hanya sekedar perayaan lahiriah yang akhirnya bisa menjebak manusia pada penghayatan iman yang salah atau keliru. Kalau penghayatan iman semacam itu sudah merasuk ke dalam hati seseorang atau ke dalam hidup seseorang, maka orang tersebut akan selalu melihat tindakan sesamanya itu salah. Dia akan gampang terjerumus pada pembenaran diri sendiri, seolah-olah cara beriman dia yang benar, sementara cara beriman orang lain itu salah. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kebiasaan orang yang terlalu sibuk dengan penghayatan lahiriah dalam penghayatan iman selalu dikritik oleh Yesus. Contoh dalam Injil yang saya bacakan tadi, dikatakan di sana bahwa ketika murid-murid Yesus makan tanpa mencuci tangan sebelumnya, maka para ahli Taurat dan orang-orang Farisi memvonis murid-murid Yesus itu najis. Karena mereka mempunyai satu kebiasaan bahwa sebelum makan mereka harus membersihkan tangan mereka, atau sebelum mereka masuk ke rumah mereka harus membersihkan badan mereka terlebih dahulu. Ya, kalau kita mau berpikir logis, sebenarnya mencuci tangan sebelum makan bukan hanya karena najis, bukan soal najis, akan tetapi demi higienis atau kebersihan juga. Kita sekarang ini dalam masa pandemi setiap saat mencuci tangan, bukan karena hanya untuk makan saja. Tetapi memang pada dasarnya adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sudah diliputi dengan kebencian, sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus dan para muridnya akan selalu salah di mata mereka. Selain itu ternyata dalam berbagai kesempatan juga mereka itu atau ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi itu terlalu menekankan hal-hal lahiriah dalam penghayatan imannya. Ya, seperti contoh juga kita banyak temukan dalam kitab suci, mereka seringkali mengkritik apa yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya, bahkan mereka menuduh murid-murid Yesus dan Yesus tidak mentaati hukum Taurat. Nah, menyangkut dengan kenajisan yang dikatakan oleh orang-orang Farisi tadi, bahwa para murid Yesus najis hanya karena mereka makan tanpa mencuci tangan. Sebenarnya apa sih arti najis itu? Kalau kita lihat dalam arti yang sebenarnya, kata najis itu berasal dari bahasa Ibrani, berasal dari kata tame. Dalam Alkitab itu merujuk kepada sesuatu yang kotor, perbuatan dosa, dan juga pencakit. Jadi orang yang najis adalah orang yang tidak tahir. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang selalu dijauhkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, mendengar vonis dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat terhadap para muridnya itu, Yesus berkata, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Bapak, Ibu, saudara terkasih, pernyataan Yesus ini pasti membuat para murid atau yang membuat ahli Taurat dan kaum Farisi tadi itu terpukul. Mungkin juga kita termasuk merasakan hal yang sama. Memang benar sekali bahwa ternyata bukan karena sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita ini yang membuat kita najis, tetapi justru apa yang keluar dari dalam
tubuh kita ini. Konkretnya lagi, bukan karena makanan haram yang masuk ke mulut kita, yang membuat kita najis, kotor, atau berdosa, justru ketika mulut kita ini mengeluarkan kata-kata kotor. Bahkan konkretnya lagi, bukan karena kita makan babi, kita berdosa, tapi justru ketika kita mengatakan babi terhadap orang lain, disitulah kita berdosa. Jadi inilah yang dikritik oleh Yesus, cara-cara ini yang dikritik oleh Yesus terhadap kebiasaan orang-orang Farisi tadi. Racun misalnya, kalau kita mengatakan sesuatu, mengatakan kotor terhadap sama kita, mengata-ngatain dia hal-hal negatif, justru itulah dari mulut kita itu sudah keluar racun atau bisa. Dengan kata lain lagi, kita tidak berdosa atau najis saat kita mengkonsumsi makanan tertentu, tetapi kita berdosa saat kita mencaci maki orang, menghina orang, bersaksi dusta, membohongi sesama kita, dan lain-lain. Demikian juga kalau kita lebih masuk ke dalam ranah kehidupan beriman kita. Bukan hanya karena mulut kita ini rajin mendoakan doa-doa gereja yang akan menyelamatkan kita, bukan. Tetapi ketika kita mendengarkan sabda Allah dan juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Yesus pada suatu kesempatan bahwa bukan mereka yang berteriak-teriak Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Allah. Jadi dalam beriman ini perlu kita semakin menyadari bahwa suatu saat kita selamat atau tidak, itu tergantung dari perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Perbuatannya itu perbuatan kasih. Kasih terhadap Allah dan juga kasih terhadap sama kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dalam bacaan kedua tadi, yakni, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ini bisa kita refleksikan, bahwa ternyata begitu banyak orang yang suka mendengarkan sabda Tuhan, tetapi tidak pernah melakukannya. Nah, sifat semacam inilah yang membuat iman seseorang itu mandul, alias tidak berbuah. Sehingga dalam beriman itu kita dituntut untuk mendengarkan sabda Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mulut manusia adalah bagian yang paling penting dari dirinya. Karena mulut manusia itu begitu penting, maka mulut seseorang itu juga menggambarkan seperti apa dirinya. Seperti pepatah yang mengatakan, you are what you say. Kamu adalah apa yang keluar dari mulutmu, itu menggambarkan siapa dirimu sebenarnya. Jadi, dengan ini kita bisa menyadari bahwa ternyata setiap orang yang merasa mempunyai mulut harus menjaga mulutnya itu dengan baik. Jangan menyalahgunakan mulutnya itu terhadap hal-hal yang tidak benar. Karena apa? Karena Tuhan memberi kita mulut untuk memuji namanya, bukan untuk mencaci maki orang. Tuhan memberi kita mulut untuk berkata yang benar, bukan untuk berdusta atau berbohong. Dengan demikian, Tuhan memberikan kita mulut supaya kita menggunakannya pada fungsinya dengan benar dan juga dengan tepat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita beriman kepada Tuhan bukan hanya sekedar melaksanakan aturan-aturan gereja atau aturan liturgis gereja, tetapi mari kita beriman dengan perbuatan baik kita. Doa-doa atau liturgi gereja hanyalah sarana bagi kita untuk dekat pada Tuhan atau sarana bagi kita untuk menimba kekuatan dari Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Musa kepada orang-orang Israel dalam bacaan pertama hari ini bahwa, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Jangan menambahinya dan jangan pula menguranginya. Amin. Amin.